Ucapan-ucapan kasar Prabowo bisa dipidanakan. Akhir-akhir ini, calon presiden nomor urut 02, B. Prabowo Subianto, semakin sering mengucapkan kata-kata kasar. Meski tidak menyebut siapa yang dituju atas kata-kata kasarnya itu, tapi semua orang pasti paham, bahwa kata-kata kasar itu ditujukan kepada Anies Baswedan. Apa atau siapakah yang bisa menghentikan kata-kata kasarnya yang memang terlahir dari karakter emosionalnya? Apakah hukum bisa menjeratnya? Ternyata, kata-kata kasar dari Prabowo bisa berdampak serius secara hukum, sehingga bisa dibawa ke ranah hukum. Menurut Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, kata-kata goblok bisa dianggap sebagai pelanggaran pidana pemilu. Soal tersebut diatur dalam Pasal 280 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang Pemilu atau sering disebut Undang-Undang Pemilu. Tentang menghina bisa dijerat, kata Rahmat Bagja di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Bagi mereka yang melanggar, lanjut Rahmat Bagja, terdapat ancaman pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda maksimal 24 juta rupiah. Rahmat Bagja juga menyatakan bahwa, ahli bahasa yang nanti akan dimintai pendapatnya untuk menilai, apakah hinaan yang disampaikan Ketua Umum Partai Gerindra itu, bisa dijerat dengan pidana atau tidak. Memang, Prabowo tidak menyebut nama orang yang dia maksud saat melontarkan kata-kata goblok. Rahmat Bagja berjanji akan memeriksa kasus tersebut jika ada yang melaporkan. Namun, hingga saat ini belum ada laporan soal ucapan Prabowo itu. Seperti diketahui dari sebuah video viral, bahwa Prabowo membuat geger ketika berbicara di hadapan relawannya, di Pekanbaru, Riau, tanggal 9 Januari tahun 2024 dengan mengatakan berbagai kata-kata kasar. Di acara tersebut, selain kata goblok, Prabowo juga menyampaikan berbagai ucapan yang bisa dikategorikan sebagai penghinaan, seperti kata tolol, asal enjeplak, dan membuat perbandingan dengan binatang. Ada pula yang nyinggung-nyinggung punya tanah berapa, punya tanah. Dia pintar atau goblok sih? Ujar Prabowo. Dia ngerti enggak? Ada HGU, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Itu tanah negara saudara, tanah rakyat, tanah bangsa. Daripada dikuasai orang asing, lebih baik Prabowo yang mengelola. Manakala pemerintah memerlukan, saya segera menyerahkan. Enggak usah dibawa debat lah, Anda hanya memperlihatkan ketololan, ujar Prabowo. Demikian di antara pertanyaan kasar Prabowo dalam acara di Pekanbaru, Riau. Memang Prabowo tidak secara spesifik menyebut siapa yang dia maksud, tapi konteksnya jelas, soal kepemilikan tanah itu, pasti ini dikaitkan dengan pernyataan dari Anies Baswedan, dalam debat Capres hari Minggu lalu, kata Hersubeno Arif dalam kanal YouTube Hersubeno.FNN edisi Kamis tanggal 11 Januari tahun 2024. Jangan lupakan, dan tetaplah ingat kepada 6 pemuda beriman, pengawal ulama, yang tidak salah apa-apa, diculik, lalu disiksa dengan sadis dan kejam, kemudian dibantai tanpa belas kasihan, oleh segerombolan setan. Setelah itu, difitnah habis-habisan, kasus ini dikenal sebagai kasus KM50, yaitu, tragedi kemanusiaan paling biadab yang pernah terjadi di Indonesia. Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 yang lalu.